Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuahkan tanaman yang sulit berbuah, seperti tanaman kelengkeng, durian, dan tanaman mangga. Jika teman-teman mempunyai tanaman apa saja, apa itu jenisnya, sulit berbunga, sulit berbuah ya teman-teman, dan sekalipun kunjung berbunga itu selalu rontok. Ini adalah hasil yang pernah saya coba ya teman-teman, diterapkan ke beberapa jenis tanaman seperti kelengkeng, durian, juga tanaman mangga, dan hasilnya seperti ini, langsung berbunga dan berbuah. Dan cara saya melakukan perawatannya hanya menggunakan pupuk racikan paduan beberapa bahan yang lain dijadikan satu ya teman-teman. Jadi mari simak videonya sampai selesai, menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Cairan pupuk inilah ya teman-teman yang saya gunakan, lalu diterapkannya itu caranya dikocorkan, dicor ya teman-teman ke tanaman bagian akar sekelilingnya. Ini adalah paduan beberapa bahan yang lain dan hasilnya seperti ini, berukuran 5 liter ya teman-teman. Walaupun berukuran 5 liter, nantinya bisa disandingkan berserta air lagi 10 liter. Kita langsung saja ke bahan-bahan yang saya akan gunakan. Ini adalah 2 butiran pupuk yang sering digunakan jutaan petani ya teman-teman. Ini adalah pupuk NPK 1616 yang berwarna hijau atau biru ya teman-teman. Juga ini ada butiran yang lain, pupuk NPK 1515 ya teman-teman. Sama pupuk NPK tapi beda kadarnya 1%. Agar lebih bagus, lebih kuat lagi, saya akan padukan kedua bahan pupuk ini lalu dikombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Jika menggunakan cara seperti ini, tanaman mandul sulit berbunga, sulit berbuah, sebandel apapun langsung keluar bunga lalu berbuah lebat ya teman-teman, apapun jenis tanamannya itu. Untuk cara melarutkannya, jangan lupa persiapkan air biasa, air bersih ke dalam wadah seperti ini, mau ember mau apa saja, yang penting muat air bersih berukuran 5 liter. Dan untuk langkah pertamanya di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu dari pupuk NPK 1515-nya ya teman-teman, sebelum melarutkan dengan pupuk NPK 1616. Jadi saya akan yakinkan terlebih dahulu dari pupuk ini tercampur merata beserta air menggunakan wadah terpisah seperti ini. Oke, saya sebelum melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Dan bagi teman-teman sudah mencoba melakukan merawat tanaman, belum berhasil, belum maksimal, sudah mencoba dengan cara ini, cara itu, belum berhasil ya teman-teman, tidak ada salahnya mencoba dengan cara seperti ini, menggunakan paduan kedua pupuk yaitu pupuk NPK 1616 beserta pupuk NPK 1515 lalu dikombinasikan lagi menggunakan bahan yang lainnya. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman. Tidak ada produk pabrikan yang 100% berhasil membuahkan tanaman yang sulit berbuah ya teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini dipadukan menggunakan beberapa bahan yang lain yang pernah saya coba ya teman-teman, dilakukan lalu diterapkan ke beberapa jenis tanaman seperti tanaman kelengkeng, durian, mangga, tadinya sulit berbuah langsung belajar berbunga dan berbuah. Buktikan langsung jika teman-teman tidak percaya, melakukan racikan seperti ini lalu diterapkan, dipupukan ke tanaman apa saja itu jenisnya yang dipunyai oleh teman-teman yang mempunyai kendala sulit berbuah sepanjang tahunnya. Jangankan pohon yang sudah besar, kecil, pendek pun ya teman-teman langsung belajar berbunga lalu berbuah lebat. Sama prosesnya ya teman-teman, dari pupuk NPK juga, NPK 1616-nya sebelum melarutkan beserta air 5 liter. Jadi dilarutkan terlebih dahulu beserta air agar lebih bagus, lebih maksimal waktu menyempurkan dengan beberapa bahan yang lainnya. Awas jangan sampai salah ya teman-teman, banyaknya yang digunakan dari kedua pupuk ini, banyaknya itu 1 on.
1 on dari pupuk NPK 15-15, 1 on dari pupuk NPK 16-16, dijadikan satu, dipadukan seperti ini, lalu dikombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya setelah selesai melakukan proses langkah seperti ini. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini MSG merek Sasa yang saya gunakan. Boleh menggunakan merek apa saja, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Ini untuk menopang kekuatan bahan utamanya ya teman-teman, merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman yang mandul sulit berbuah langsung belajar berbunga dan berbuah lebat. Selain bagus untuk merangsang pembuahan, ini sangat bagus untuk menyuburkan ya teman-teman, menguatkan batang beserta akar tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga kalau tumbuh pucuk yang baru itu tanaman langsung keluar berbunga dan berbuah ya teman-teman. Cukup 2 sendok makan saja, jangan banyak-banyak, untuk menopang kekuatan bahan utamanya ya teman-teman. Jika terlalu banyak tidak bagus juga, bisa menimbulkan hampa pada buah, nantinya juga kerontokan pada bunga dan buah. Dikarenakan prosesnya akan saya fermentasikan terlebih dahulu sekitar 10 hari ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menambahkan pupuk organik fermentasi ya teman-teman, agar lebih bagus ya teman-teman, lebih mantap lagi kekuatannya. Saya akan menambahkan M4 yang botolnya berwarna kuning seperti ini. M4 ya teman-teman untuk pertanian. Awas jangan sampai salah, bukan untuk yang digunakannya itu untuk perikanan ya teman-teman. Ada beberapa macam M4 ini. Dan banyaknya yang digunakan dari M4 ini jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan untuk membuat atau meracik pupuk berukuran 5 liter ini cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja. Langsung saja dituangkan seperti ini, jadikan 1. Dan kalau sudah selesai ya teman-teman, harus menambahkan bahan seperti molase atau tetes tebu jika ada ya teman-teman. Kalau tidak ada, bisa menggantikannya dengan gula pasir contohnya, atau gula aren. Kalau masih mentok dari bahan-bahan tersebut yang sudah disebutkan barusan, bisa menggantikannya dengan Yakult ya teman-teman, untuk membangunkan bakteri dari dormannya dari M4 ini ya teman-teman, dikarenakan ini pupuk fermentasi, bakteri fermentasi yang ditidurkan, jadi harus dibangunkan menggunakan, di sini saya menggunakan gula merah ya teman-teman, secuil saja, sesemplek seperti ini. Sebelum melarutkan, jadi diiris kecil-kecil terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur merata dengan beberapa bahan yang lain yang sudah diracik, dijadikan satu ya teman-teman, seperti ini. Dan kalau sudah selesai ya teman-teman, semua bahan dijadikan satu, fermentasikan selama 10 hari atau 2 minggu lamanya. Harus menggunakan wadah yang tertutup seperti ember yang ada tutupnya. Untuk cara memfermentasikannya itu juga bisa menggunakan botol air mineral bekas yang ada tutupnya, simpan di tempat yang teduh dan sejuk ya teman-teman untuk cara memfermentasikannya. Oke, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, bisa disandingkan berserta air lagi ya teman-teman, air biasa, air bersih berukuran 10 liter. Kalau siap digunakan, 5 liter dari pupuk racikan ini bisa disandingkan berserta air 10 liter. Jadi lebih banyak ya teman-teman, total bisa 10 liter dari pupuk ini. Dan cara menggunakannya itu dicor, dikocorkan ke tanaman bagian akar sekelilingnya ya teman-teman. Dan dosisnya itu bisa disesuaikan tergantung besar kecilnya, yang penting harus dengan rutin 10 hari sekali atau seminggu sekali menggunakan pupuk ini. Bisa 1 gayung atau 2 gayung ya teman-teman per tanaman. Yang penting harus rutin menggunakan pupuk ini, seminggu sekali atau 10 hari pengocoran pupuk ini. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.